Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Bertemu lagi di pelajaran matematika. Yang kata orang sih, pelajaran ini pelajaran yang dirasa sulit. Tapi bagaimana menurut teman-teman? Mudah-mudahan jawabannya beda ya. Oke, di video ini kita akan membahas mengenai akar pangkat 2. Bila teman-teman fokus menyimak materi ini, insya Allah semuanya akan terasa sangat mudah. Disimak baik-baik ya. Tapi mari sebelumnya kita mengawali dengan membaca basmalah. Agar lebih paham, kita kenali dulu yuk pengertian dari pangkat 2 dan akar pangkat 2. Pangkat 2 merupakan perkalian dua bilangan yang sama besar 2 kali. Contohnya 2 pangkat 2. Itu sama saja dengan 2 dikali 2, yang hasilnya adalah 4. 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5, yaitu 25. Begitupun dengan 8 pangkat 2, sama dengan 8 dikali 8, yang hasilnya 64. Bagaimana dengan pengertian akar pangkat 2? Merupakan kebalikan dari bilangan kuadrat dan hasil dari bilangan kuadrat suatu bilangan. Contoh, angka 25. Dia hasil dari 5 dikali 5. Maka hasil dari akar kuadrat 25 adalah 5. Nah, ini adalah cara untuk menentukan hasil akar pangkat 2. Teman-teman harus mengingat dua hal. Yang pertama, menghafal bilangan kuadrat mulai dari 1 sampai 10. Yang kedua, teman-teman mengingat pasangan dari sales, yaitu SDLet. Huruf-huruf ini adalah huruf yang mengawali sebuah angka. Sales singkatan dari 1, 4, 5, 6, dan 9, sedangkan SDLet S dari 1 dan 9, D 2, 8, L 5, E 4 dan 6, T 3 dan 7. Bilangan kuadrat untuk menentukan digit sebelah kiri dan tabel pasangan untuk menentukan digit sebelah kanan. Kita akan coba ke dalam bentuk soal untuk menentukan akar kuadrat dari 64. Kita bisa melihatnya dari tabel bilangan kuadrat. Pada tabel bilangan kuadrat, yang hasilnya 64 atau mendekati 64 adalah 8 pangkat 2. Maka hasil dari akar kuadrat 64 yaitu 8. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Kita coba ya ke contoh soal yang kedua. Menentukan hasil dari akar kuadrat 169. Pertama-tama kita beri tanda 2 angka dari belakang, sehingga terbagi menjadi bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri untuk menentukan digit yang pertama, sebelah kanan untuk menentukan digit yang kedua. Nah, kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1. Pada tabel, yang hasilnya 1 adalah 1 pangkat 2. Maka kita tulis angka 1 di digit yang pertama. Untuk digit yang kedua, kita tentukan dari pasangan angka 9. Mari kita lihat ke tabel yang kedua. Pasangan dari 9 adalah 3 dan 7. Nah, di sini ada 2 angka, sehingga kita harus pilih mana kira-kira yang bisa kita tentukan untuk di digit yang kedua. Caranya, mengurangi angka 1 dengan hasil 1 kuadrat tadi, yaitu 0. Langkah selanjutnya, kita bandingkan 0 dan 1. Apakah lebih besar atau lebih kecil? 0 lebih kecil daripada 1. Maka untuk pasangan 9, kita pilih angka yang lebih kecil, yaitu 3. Sehingga angka 3 mengisi digit yang kedua. Maka hasil dari akar kuadrat 169 adalah 13. Pada ujian nasional, akar pangkat 2 sering keluar dalam bentuk operasi hitung.
Selain itu juga, akar pangkat 2 bisa digunakan dalam membantu menyelesaikan soal bangun datar, yaitu untuk menentukan panjang sisi persegi, untuk menentukan jari-jari lingkaran, dan untuk menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku menggunakan hukum Pythagoras. Jadi apabila salah satu sisi pada segitiga belum diketahui, maka kita bisa menggunakan hukum Pythagoras yang berhubungan erat dengan akar pangkat 2. Kita akan coba membahas beberapa bentuk soal yang melibatkan akar pangkat 2. Soal yang pertama menentukan panjang sisi persegi. Sebuah persegi memiliki luas 4.225 cm persegi. Berapakah panjang sisinya? Nah, kita cari dengan menggunakan akar pangkat 2 dari 4.225. Yang perlu kalian ingat yaitu bilangan kuadrat dan juga pasangan dari sales yaitu SD-LED. Selanjutnya, kita beri tanda dua angka dari belakang sehingga terbagi menjadi dua bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri untuk menentukan digit pertama. Pada bilangan kuadrat, yang hasilnya mendekati 42 adalah 6 kuadrat. Maka kita tulis pada digit pertama angka 6. Untuk mengisi digit kedua, dari angka yang paling belakang, yaitu angka 5. Angka 5 pasangannya adalah 5. Sehingga pada digit kedua adalah angka 5. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa panjang sisi dari sebuah persegi yang memiliki luas 4.225 cm persegi adalah 65 cm. Lanjut ke bentuk contoh soal yang kedua, menentukan jari-jari lingkaran. Sebuah lingkaran memiliki luas 2.464 cm persegi. Berapakah panjang jari-jarinya? Gambarkan terlebih dahulu bentuk lingkaran yang mana jari-jarinya belum diketahui. Diingat kembali, rumus dari luas lingkaran adalah V dikali R kuadrat. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah R kuadrat, yaitu jari-jarinya. Maka, rumus untuk menentukan jari-jari luas dibagi V. 2464 per 22 per 7. Kita rubah ke dalam bentuk 2464 dibagi 22 per 7. Diingat kembali ya, dalam pecahan, apabila pembagian, maka kita rubah ke dalam bentuk perkalian dan angka yang paling belakang kita balik, sehingga menjadi 2464 dikali 7 per 22. R kuadratnya adalah 784. Nah, kita cari akar kuadrat dari 784 dengan memberi tanda dua angka dari belakang. Digit pertama ditentukan dari angka 7. Kita lihat pada tabel bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 7 adalah 2 pangkat 2. Kita tulis pada digit pertama angka 2 dan untuk menentukan digit kedua dari pasangan 4. Nah, pada singkatan pasangan 4 itu adalah 2 dan 8. Sekarang kita tentukan untuk mengisi digit kedua angka 2 atau angka 8 dengan mengurangi angka 7 dengan 2 kuadrat yang tadi. 7 dikurangi 4 yaitu 3. Nah, langkah selanjutnya kita bandingkan angka 3 dan 2 apakah lebih kecil atau lebih besar. Nah, 3 lebih besar dibandingkan angka 2. Karena lebih besar, maka untuk pasangan angka 4 kita pilih angka yang besar yaitu 8. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa jari-jarinya yaitu 28 cm. Contoh soal ketiga, kita akan menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku. Tentukan panjang sisi KL dan PQ dari bangun datar di bawah ini. Nah, ada dua bangun datar ya. Yang pertama segitiga, yang kedua trapesium. Pertama kali kita beri nama garis miring dengan huruf A, alas dengan huruf B, dan tinggi dengan huruf C. Kita akan menentukan tinggi dengan menggunakan rumus Pythagoras.
Mari kita kenali dulu rumus Pitagoras. Apabila ditanyakan garis miring, maka rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Apabila yang ditanyakan adalah alas, maka rumusnya B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Dan jika ditanyakan tinggi, rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, pada segitiga yang ditanyakan adalah sisi KL atau C. Rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. Nah, 65 kuadrat dikurangi 25 kuadrat. Kita tentukan terlebih dahulu hasil dari 65 kuadrat dan 25 kuadrat, yaitu 4225 dikurangi 625 sama dengan 3600. Sekarang kita cari akar kuadrat dari 3600, yaitu 60. Maka diketahui panjang sisi KL adalah 60 cm. Untuk gambar yang kedua, kita akan mencari garis miring. Pertama-tama, beri garis putus-putus sehingga bisa terlihat bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Garis miring beri nama A, alas dengan B, dan tinggi dengan C. Kita akan mencari sisi peki atau sama saja dengan A. Rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, untuk panjang B adalah 12. Dihasilkan dari 22 cm dikurangi 10 cm. Maka A kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, yaitu 144 ditambah 81. Hasilnya 225. Kita cari akar kuadrat dari 225 dengan memberi tanda 2 angka dari belakang, kemudian menentukan digit pertama dari angka 2, bilangan kuadrat yang mendekati 2 atau hasilnya 2 adalah 1. Dan teman atau pasangan dari 5 yaitu 5. Maka akar kuadrat dari 225 sama dengan 15. Nah, sekarang kita sudah mengetahui sisi KL yaitu 60 dan sisi PQ yaitu 15. Demikian penjelasan mengenai akar pangkat 2. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Tetap semangat ya, semoga Allah selalu mudahkan. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.